لدرجاتهم بالجنة وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة على كل من نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالله ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wasallim. 3 kali. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسر وجودنا ومولانا محمد الهادي إلى درجات العيال وعلى آله وصحبه الذي خلصت لهم الأعمال الذي لهم الخزت الأعمال. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وعافنا واعف عنا إلى الحق صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. ومن السنة في المسجد نية الاعتكاف. Sama-sama kita niati i'tikaf
demi untuk menambah perbendaharaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni pahala sunnah i'tikaf, dengan sama-sama kita melafazkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja atau sahajaku beriktikaf dalam ini masjid bagiku sunnah karena Allah Ta'ala. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama kita ta'zimi, kita taati, kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidzah, pewaris-pewaris ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Wabil khusus Imam Marawatib Masjid Sabilillah yang Al-Fakir muliakan, segenap para orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Sabilillah yang Al-Fakir banggakan, jajaran takmir Masjid Sabilillah yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib sekaligus jamaah kajian rutin Ahad malam Senin, pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain ay ad-dunya wal akhirah amin. Wal maqalatu salisah an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zat ay minal amali salih faka'annama raqibal bahra bila sapinatin ay fayaghriqa gharqan la khalasa lahu illa biman yunkizuhu. Wal maqalatu salisatu, dan bermula maqalah yang ketiga salisah, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man, siapa saja, dakhala, yang masuk, al-qabra, ya, man dakhala al-qabra, siapa saja yang masuk ke dalam kubur, bila zat, tanpa membawa bekal, tanpa membawa sangu, ai, yakni minal amali soleh, berupa amal soleh, ya, siapa aja, ya, yang masuk kubur tanpa membawa bekal. Bekal itu apa maksudnya? Ay minal amali sholih, yakni berupa amal soleh. Al amali sholih, yakni berupa amal soleh. Faka'annama, maka seakan-akan ia, orang yang tadi masuk kubur tanpa bekal tadi, tanpa amal soleh tadi, ia akan raqibal bahar, seakan-akan ia mengarungi akan lautan, bila safinah, tanpa perahu, ya. Ai, dijelaskan sidin lagi, yakni, supaya lebih paham lagi nih maksudnya apa, ya, seakan-akan mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu itu apa maksudnya? Ai, dijelaskan sidin lagi dalam kitab ini, fayaghriqa, maka ia akan gharq, akan tenggelam, gharqan, ya, maka ia akan tenggelam dengan gharqan, dengan hal keadaan tenggelam, la khalasalahu, yang tidak ada yang membebaskannya, menyelamatkannya,
illa kecuali biman yunkizuhu, orang yang bisa menyelamatkannya. Nah, ini renungan bagi kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, amal soleh ya disiapakan. Malaikat maut itu menjemput kita tanpa memberi kabar. Ya, tanpa memberi kabar. Berizin tidak ada, memberi informasi tidak ada. Ya. Apalagi mau WA, malaikat Israel. Assalamualaikum. Lu malaikat Israel. Ya. Besok ke rumah nah kan kalau ya jadi bisa aja bersiap-siap ya kan. Ya. Atau minta izin, saya malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Ta'ala mencabut ruh sampean, kira-kira boleh ajakah? Nah ini nyaman aja, ini termasuk nyaman aja ini kan. Tapi tidak demikian, dan kematian itu pasti, pasti. Maka apa yang harus kita siapakan, apa yang harus kita bawa bekal punya untuk menghadapi situasi yang demikian, meninggal kemudian masuk dalam liang lahat, masuk dalam liang kubur, maka tidak lain tidak bukan adalah al-amalus soleh, amal soleh, amal kebaikan. Ya, makanya ulun katakan pada pertemuan sebelumnya, ya, amal soleh itu kita yang membutuhkan, bukan Allah membutuhkan dengan amal soleh kita, tidak. Kita yang butuh dengan amal soleh itu, kita yang perlu dengan amal soleh itu. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk ibadah. Ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan diri kita sendiri. Kita yang membutuhkan Allah untuk segala hal, termasuk petunjuk, ampunan dan rahmatnya. Bisa saja dengan amal ibadah yang kita lakukan itu Allah selalu liputi kita dengan hidayahnya. Dengan amal soleh itu Allah Ta'ala akan berikan ampunan kepada kita. Dengan amal soleh itu Allah berikan rahmatnya kepada kita, rahmat di dunia, lebih-lebih lagi rahmat di dalam kubur. Ya. Ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan adalah bentuk kebutuhan manusia untuk taqarrub ilallah, ya, mendapatkan ridhonya dan memperoleh manfaat spiritual serta pahala. Ketika kita beribadah, kita sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan diri kita sendiri untuk mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Maka sering ulun sampaikan di kajian-kajian ulun, cukup aja kita sudah memikirkan bagaimana hidup dalam keadaan nyaman. Sekarang kita rubah pola pikir kita, bagaimana pikiran tersebut, bagaimana agar mati kita itunya nyaman. Itu sudah, ya. Yang hadir ini kan rata-rata sudah 40 ke atas, ulun sudah mau menginjak 40, ya kah? Ya, kalau kita merujuk pada umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 63 aja, ya kah? Umur Nabi itu 63 aja. Yang sudah lewat 40, yang mau 50, sebentar aja lagi. Ini bukan menakut-nakuti lah, ya. Bukan menakut-nakuti, bukan, ya. Artinya ini menjadi peringatan bagi kita.
Sementara ada ulun mendapat umur-umur para nabi itu nah, ya kalau semacam Nabi Ibrahim itu kan panjang umurnya tuh Pak, ya mana. Nah, Nabi Adam tuh Pak umurnya 930 tahun itu Nabi Adam. Tapi tidak mungkin lagi Allah memberikan ya umur sampai sedemikian panjangnya. Khusus Nabi Adam aja hampir 1000 tahun umur Nabi Adam itu. Nabi Idris, ada yang tahu Nabi Idris berapa umurnya? 345 tahun Nabi Idris. Ya. Nabi Nuh lebih panjang lagi Pak. Selisih 20 tahun lebih panjang daripada Nabiullah Adam alaihissalam. 950 tahun itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Hud 472, hampir 500 umur Nabi Hud alaihissalam. Ya. Nabi Soleh 70 tahun aja. Ya, jadi pada umur yang saat ini sudah 70 tahun berarti sama Nabi Soleh. Ya. 70 tahun itu Nabi Soleh. Ya. Nabi Ibrahim ya, Abul Anbiya, Abu Dhaifan, Abu Duyub, abahnya tamu, abahnya para nabi, itu 175 tahun. 175 tahun. Ya. Nabi Lut 80 tahun. Nabi Lut 80 tahun. Nabi Ismail 137. Ya. Nabi Ishak 180. Bersaudara ini Ismail lawan Ishak. Ya, tapi tidak satu ibu, ya kan? Beda ibu. Ya. Ibrahim dan Ishak itu 137, Nabi Ismail, Nabi Ishak 180. Nabi Yakub 147, Nabi Yusuf 110 tahun, Nabi Ayub nang Allah berikan penyakit kepada beliau tapi tidak mengurangi iman beliau, malah bertambah imannya. Nah, penyakit kulit. Nah, Allah berikan, tidak pernah Allah menurunkan penyakit kulit sedahsyat sengeri daripada Allah turunkan kepada siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Jamaah menjauhi, kawan menjauhi, istri meninggalkan. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit itu. Ya, streskah Nabi Ibrahim? Meninggalkan ibadahkah Nabi Ibrahim? Tidak. Orang sekarang baru ditinggalkan laki sudah lain-lain kelakuan. Bagus berkerudung, bagus sebelumnya berpakaian, dicerai suami. Wah, apalagi tampil celana dalam aja lagi, live di TikTok pulang, bungulnya, ya ada tuh. Ya. Na'udzubillah wal iyadu billahi min dalik. Ya ini. Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib 110, Nabi Musa 120, Nabi Harun 122, Nabi Daud pas 100. Nabi Daud 100 tahun. Ya. Nah, ya. Ada aja panglah umat Nabi Muhammad sampai 100 tahun ada aja lah. Kain ini kita. Orang dulu tuh panjang-panjang umurnya Pak. Ya. Makanan, mungkin faktor makanan mereka ya. Tidak ada yang seperti kita ini, Allah, kita ini penyakit sekarang kolesterol, asam urat, apalagi tekanan, belum lagi tekanan batin. Nah, tambah pulang, macam-macam ya Allah ya. Nabi Sulaiman 66 ya. Nabi Sulaiman yang paling sugih nih. Dari sekian banyak nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman, kerajaannya luar biasa ya. Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman 66, Nabi Ilyas 60, Nabi Ilyasa 90, Nabi Yunus 70 tahun, Nabi Zulkifli 75, Nabi Zakaria 122, Nabi yang paling muda meninggal tuh Nabi Yahya 32 tahun.
Nah, ya, 32 tahun Nabi Yahya. Nabi Isa yang dijadikan Tuhan oleh bebuahan sebelah nih. Oh ya kan? Ya. Nabi Isa 33 tahun, ya. Ada kawin kan? Belum sempat kawin kan Nabi Isa ini, ya kan? Ya. Kemudian yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad 63. Pak Mansur berapa? Berapa? 17 tahun kah? 65 lah. Nah, subhanallah. 65 tadi berarti lebih sudah nah. Alhamdulillah ini. Ya. 65 Nabi Sulaiman 66. Tahun aja lagi kalau Nabi Sulaiman. Janganlah ya kan sampai 100 lah ya kan. Tapi jangan terlalu panjang juga umur nih. Kalau panjang orang matian bingung pulang siapa yang mengubur kita. Kalau terlalu panjang orang sudah habisan tinggal sendiri lagi hidup ya Pak. Bingung siapa. Ya. Ya Allah orang habisan ya. Bingung. Nah jadi siapa saja kata Sayyidina Abu Bakar yang masuk kubur tanpa bekal, maka pengen kubur ini dahsyat, luar biasa dahsyatnya. Ya Allah kuburan ini. Makanya kenapa ada sembahyang hadiah? Ada sembahyang hadiah. Nah terbuka pulang nih anu nih, Mbak. Nah situ ada satu perkataan, mudah-mudahan ada lah. Nah ulun lihat di sini. Ya bagi faham ahlus sunnah wal jamaah ya, kita mengenal istilah apa? Sembahyang hadiah balah. Ada kalau sembahyang hadiah Pak? Ya. Di mana ulun ada ketemu itulah. Bacaan tahlil. Ya. Nah Pak, sholat hadiah dianjurkan pada malam setelah jenazah dikuburkan. Hari itu melakukan sholat hadiah untuk si mayit tersebut yang dikenal dengan sholat wahsyah. Dalam suatu khabar ini termasuk hadis juga, ada yang mengatakan hadis juga, khabar atau akhbar ya. Ada dalam sebuah khabar hadis diberitakan tidak akan datang kepada si mayat satu masa yang lebih dahsyat daripada awal malam setelah mayat dikuburkan. Itu paling dahsyat Pak. Siang dikuburkan, malamnya tuh nah. Tidak ada dalam sebuah khabar, tidak ada datang kepada si mayit, siapapun mayitnya, satu masa yang lebih dahsyat, satu keadaan yang lebih dahsyat, yang lebih mencekam, yang lebih mengerikan daripada awal malam setelah mayat dikuburkan. Maka kasihanilah ia tadi si mayit, kasihanilah ia di antara kamu nang hidup dengan bersedekah. Jika kamu tidak mampu, sholatlah 2 rakaat yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Berikut ini ada 2 cara melakukannya. Ia sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah, lain gaib, lain lah, ini hadiah. Nah ini wasalli sunnatal hadiyah rakaataini qurbatan ilallahi ta'ala ya. Nah, bacaannya apa yang kita kenal? Fatihah sekali, kemudian Al-Ikhlas 2 kali, kemudian ruku. Ada juga yang mengatakan surah At-Takasur 11 kali ya, kemudian Allahula sekali, kemudian At-Takasur 11 kali. Ya, itu hadiah. Nah, ini berdasarkan dari khabar tadi. Jadi satu masa yang mencekam, satu saat yang mencekam adalah tatkala malamnya, siangnya dikuburkan itu malamnya tuh, atau malam itu juga dikuburkan langsung saat itu juga adalah suatu perkara yang dahsyat pada saat itu. Bersedekahlah ya, yang kasihanilah dalam kabar itu, kasihanilah dia dengan bersedekah. Maksudnya yang hidupnya bersedekah bacaan, bersedekah pahala ya, bersedekah pahala.
Ya, kitabah amaliyah yang hidup dinyatakan bagi yang mati. Ya, sedekah tahlil, sedekah zikir 70.000 itu bagus lagi. Nah, ini. Jadi sambillah kita ya menyiapkan ya bekal-bekal itu ya, sangu-sangu yang bisa menyelamatkan kita nanti ya apabila kita sudah berada pada masa-masa yang demikian tadi ya. Siapa saja yang masuk kubur, nah kubur ini juga yang menjadi penyebab khalifah yang bernama Utsman bin Affan, beliau menangis sejadi-jadinya. Menangis Utsman bin Affan itu melewati kuburan ya. Ditanya kepada beliau, wahai khalifah, wahai sang presiden, diingatkan kepada pian, disampaikan kepada pian tentang siksa neraka, pian tidak menangis. Disampaikan kepada sampean tentang huru hara hari kiamat, pian tidak menangis. Tapi tatkala sampean melewati kuburan, sampean menangis. Bahkan dikatakan janggut Sayyidina Utsman bin Affan basah dikarenakan air mata yang terus mengalir tatkala lewat kuburan itu. Ya. Lalu apa kata beliau? Saya teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilim min manazilil akhirah wa akhiru manzilim min manazilid dunya, kata beliau. Saya teringat dengan dauh Nabi Muhammad, saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad bahwa kubur itu adalah merupakan tempat pertama menuju tempat akhirat. Sebelum kita menjalani kehidupan akhirat, sebelum nanti kita akan berada di satu tempat yang itu namanya akhirat. Di situ ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada surga, ada neraka dan lain sebagainya. Maka terlebih dulu kita masuk ke pintu gerbang akhirat yang namanya kubur. Dan kubur itu kata baginda Nabi Muhammad adalah tempat akhir daripada tempat-tempat di dunia. Al-qabru awwalu manzilim min manazilil akhirah wa akhiru manzilim min manazilid dunya. Ya. Setelah di dunia kemana lagi? Kubur sudah. Ya. Barang siapa yang kata Nabi Muhammad, Utsman bin Affan menyampaikan selamat di dalam kuburnya, maka hal-hal sesudah di dalam kubur ini nanti di padang mahsyar akan selamat, kata beliau. Tapi sebaliknya siapa saja yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka hal-hal sesudah di kuburan ini nanti di padang mahsyar, nanti di hari kiamat akan lebih berat lagi perkara yang akan dihadapi. Ya. Jadi boleh dikatakan tolak ukurnya adalah kuburan. Nah, sekarang saatnya bagaimana kita harus memanage, harus menjadikan kuburan itu menjadi tempat yang selamat bagi kita. Raudhah min riyadil jannah. Kita juga yang menentukannya. Ya, siapa yang ingin kuburannya jadi taman daripada taman surga, kita juga ya yang mengolahnya. Tapi sebaliknya siapa yang ingin kuburnya menjadi hufrah min hufratin nar, percikan daripada percikan atau lobang daripada lobang api neraka, manusia itu juga yang ya menjadikannya. Tinggal sekarang kita hendak jadi apa, kamar kita itu, tempat peristirahatan kita itu hendak jadi apa. Sekarang kita siapakan sudah. Sama dengan kita, misalnya aku nanti mau bikin rumah, ya sudah ada wacana nih. Kemudian kamar pribadi aku nanti kau mau bikin seperti kamar hotel, itu kan sudah kita rancang-rancang, Pak. Klosetnya nanti seperti di hotel bintang 5, ya kah? Kasurnya nanti seperti ini, nanti ada ruangan anunya, itu sudah kita rancang. Demikian juga kita harus sudah bisa merancang, memanage, ya, mencita-cita bagaimana nanti supaya rumah terakhir kita itu menjadi rumah yang atau tempat yang menyenangkan, ya, tempat yang menjadi nikmat bagi kita, bukan tempat yang menjadi azab bagi kita. Ya, orang banyak di akhir ya zaman seperti ini melupakan tentang perkara kuburan itu, Pak.
Makanya kata Nabi Muhammad, nanti akan datang satu masa yang mana umatku itu ditimpa penyakit. Ya, penyakit itu apa? Mereka mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara, kata beliau. Doyan terhadap 5 perkara tapi lupa terhadap 5 perkara. Nah, ini termasuk di antaranya adalah kata beliau, yuhibbunal maut wa yansawnal hayah. Mereka cinta terhadap kehidupan tapi lupa terhadap kematian. Ya kan? Wa yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Yang selanjutnya kata Nabi Muhammad, penyakit yang kedua apa? Mereka lupa mereka cinta terhadap bangunan-bangunan mewah menjulang tinggi, tapi mereka melupakan bangunan terakhir mereka, rumah terakhir mereka, yakni al-kubur. Ya. Nah, ini. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi pengingat bagi kita, wabil khusus pengingat bagi al-fakir. Siapa saja yang masuk kubur tanpa bekal, yakni berupa amal solehnya tidak ada, maka seakan-akan ia mengarungi lautan tanpa perahu. Lautan, Pak, ya, direnangi dengan tanpa menggunakan perahu, Pak. Bayangkan biar, ya. Ini sungai Segah nih, kita menyeberang sana, kira-kira ya, ada yang sanggup lah, ya, di tengah-tengah mungkin bisa, ya sudah, ya, tenggelam, macam-macam sebabnya, buaya lah, apalah, apalagi lautan. Ini lautan, Pak, seakan-akan kita mengarungi lautan tanpa perahu. Kenapa? Karena luas sekali, ya, alam yang ada di negeri akhirat tersebut nanti, Tuhan. Bayangkan tempat pegangan kita kalau tidak ada amal soleh apa, Pak? Ya, belum lagi ya kegelapan yang ada di alam barzah, kegelapan yang ada di alam kubur itu, Pak, sudah sempit, ya. Maka kata ulama tidak menentukan, ya, selainnya kuburannya para aulia Allah, ya, tidak menentukan juga kalau kita melihat, kita ziarah-ziarah kubur, bukan kubur orang, komplek orang-orang soleh min auliya'is solihin, ya, mewah dan sebagainya, ya. Itu kata beliau tumpukan gundukan tanah, satu makam dengan makam yang satunya itu perbedaannya antara langit dan bumi, kata beliau, kata ulama, ya. Tumpukan gundukan tanah kubur yang satu, bisa saja di dalamnya itu orangnya selamat, di dalamnya bisa saja mungkin menjadi taman daripada taman surga, kan, tetapi bisa juga yang satunya itu, ya, mewah, pakai keramiknya marmer dan sebagainya, ya, tapi mungkin matinya dalam keadaan tidak beriman, maka di bawahnya tuh lebih ngeri lagi daripada gundukan kuburan makam yang mungkin biasa tadi saja, ya. Nah, ini, ya Allah, Pak, Anda bisa menghindar, kita semua itu sudah, ya, itu sudah yang bakalan kita pasti akan merasakan kejadian itu, ya, merasakan, ya, keadaan yang demikian. Maka ia akan tenggelam dengan tenggelam yang tidak ada yang membebaskannya kecuali orang yang bisa menyelamatkannya. Kecuali ada orang yang bisa menyelamatkan. Siapa? Ya, kita berharap dengan Nabi Muhammad lagi, syafaat sidin, ya kah? Nah, itu pulang kalau tidak, ya, kenal dengan Nabi, kalau tidak punya modal salawat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, ya Allah, ya. Jadi tatkala kita lah menyaksikan, misalnya kita tahu nih orang tersebut hidupnya itu ya jauh daripada agama, jauh daripada ibadah, lalu meninggal, berpikiran kita selesai sudah jadi kehidupan orang itu. Tidak, Pak, tidak selesai, Pak, itu awal semuanya. Biasa aja ada orang itu meninggal, meskipun di dunianya kita kenal orangnya ahlul maksiat, tidak pernah sholat, ya mati juga sama aja juga matinya, ya sudah
batasannya itu selesai sudah kehidupannya, ya selesai kehidupan di dunia, tapi di akhirat itu dimulai, Pak. Dimulai perjalanan hidupnya itu, hakikatnya demikian, Pak. Ditanya kenapa tidak sholat, kenapa ya melakukan hal yang demikian, ya Allah, tidak ada yang bisa menolong selain orang yang bisa menyelamatkannya. Siapa? Syafaatnya para nabi, syafaatnya para ulama, pertolongannya para nabi, pertolongannya para ulama, para syuhada, ya. Nah, termasuk apa? Termasuk doa-doa orang yang hidup terhadap orang nang mati tadi, ya. Maka ada perkataan seperti ini, apa kalimatnya itu ya? Turfa'ul azab atau yurfa'ul azab bidu'ail ahya, ya, diangkatnya siksa itu dengan doa orang yang hidup. Nah, ya, jadi bisa aja dengan berkat doa orang yang hidup itu, ya, azab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita yang hidup ini, Pak, kalau mungkin ya orang tua kita sudah wafat mendahului kita, kita tahu sidin itu sedikit amalnya, banyaki doakan sidin. Ya, banyaki mendoakan orang-orang tua kita. Ya, suami kita mungkin yang sudah mendahului kita, istri kita, doakan mereka. Karena tidak ada lagi yang mampu menolong mereka selain amal, ya, yang pernah mereka lakukan dan amalan-amalan orang yang hidup yang diniatakan kepada mereka tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrih illa kal gharik al mugawwis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan mayat di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan. Lebih dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabri illa kal gharik al mughawwis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan mayit di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan. Dengan apa pertolongannya? Dengan apa menolongnya? Amal soleh tadi, Pak, amal kebaikan tadi. Ya, ini. Makanya tadi ya disampaikan Utsman bin Affan tatkala ditanya, ya, dikisahkan kepada sampeyan wahai khalifah tentang akhirat, huru hara hari kiamat, pian tidak menangis. Ya, tadi sudah menjawab tadi. Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan perkara bahwa kuburan tadi adalah penentu keselamatan seseorang untuk menuju tempat-tempat yang berada di negeri akhirat nanti, ya. Wal maqalatur rabi'ah, dan maqalah keempat, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad, an Umar radhiyallahu anhu nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dari Sayyidina Umar dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Jibril alaihi salam, kepada Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam, sibli hasanat Umar, jelaskan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saya kebaikan-kebaikan Umar, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sibli hasanati Umar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, jelaskan kepada saya kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, lalu Jibril berkata, lau kanatil bihar midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Seandainya lautan menjadi tinta, kata Jibril, pepohonan jadi pena, maka pasti aku tidak dapat menghitungnya.
Ya, ini kita mengisahkan pulang terkait dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita bisa juga belajar dari sahabat-sahabat Nabi Umar, sahabat Nabi Utsman, Abu Bakar. Ya, akhir hayat mereka itu kan Pak luar biasa. Meskipun sebelumnya kehidupan mereka itu awalnya sebelum masuk Islam itu kan menentang daripada apa? Daripada dakwahnya Nabi Muhammad. Maka akhir hayat itu juga menentukan ayyuhal ikhwah. Ya, dikatakan oleh para ulama manusia itu terbagi kepada beberapa jenis tipologi manusia. Ya, manusia itu terbagi kepada beberapa jenis tipologi manusia. Ada beberapa jenis manusia. Di antaranya adalah manusia yang awalnya itu jelek tapi kesudahannya baik. Ya, ini macam seperti sahabat-sahabat ini Pak. Subhanallah luar biasa. Ya, di awal-awal kehidupannya mungkin menentang dakwah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi akhir hayatnya ya Umar, Abu Bakar berdampingan makamnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ini meskipun awalnya jelek tapi kesudahannya baik. Ada lagi kata ulama mengatakan jenis tipologi manusia yang selanjutnya. Surah Isa kah? Nah, Isa ya. Ini kebalikan daripada yang pertama. Ya, kebalikan daripada yang pertama, awalnya baik, kesudahannya jelek. Siapa? Iblis, syaitan. Siapa yang tidak kenal dengan iblis syaitan? Tempatnya di surga, bahkan pejabat teras di surga. Ya, awalnya baik, tapi kesudahannya buruk. Allah laknat, Allah keluarkan. Ya, ini awalnya baik, kesudahannya buruk. Ya, ada juga jenis tipologi manusia yang awalnya buruk, kesudahannya buruk juga. Ada juga awalnya buruk, kesudahannya buruk. Ya, akhir hayatnya sama sekali tidak beriman kepada ajaran Rasulullah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dari awal sudah menentang, sampai akhir hayat menentang juga sampai mati. Sampai Allah nyatakan Abu Lahab dalam Quran, ya kah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Roko, Abu Dapur, ya, dan abu-abuan yang lainnya. Nah, ada jenis manusia yang awalnya baik, kesudahannya baik. Siapa? Nabi Muhammad. Mudahan kita bisa mencontoh awalnya baik, kesudahannya baik. Kesudahan itu maksudnya akhir hayat kita mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka pesan ulun sama-sama kita memasukkan diri kita, ya, kita yang namanya umur ini tidak tahu Pak, ya, maka waktu tidur itu tuh apa namanya keadaan manusia paling dekat dengan kematian. Tutup apa namanya ucapan kita, kalam kita pas tidur itu adalah dengan kalimat syahadat. Itu sudah ya cara yang paling aman sudah. Jadi malaikat itu melihat akhir hayatnya itu apa, akhir kalamnya itu apa. Nah, jadi ini mau tidur ya, selain kita yang lainnya wudu, bacaan yang lain, ya usahakan ya sebelum kita menutup mata kita untuk tidur itu ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau bisa dalam kitab Al-Usburiyah minta ampun kepada Allah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Bagus lagi yang hafal Sayyidul Istighfar. Jadi Allah memandang, malaikat memandang dengan istighfarnya itu dosa-dosanya yang seharian tadi di apa namanya dengan berkat istighfar itu Allah ampuni dosanya. Kan nyaman Pak kalau kita ketemu dengan orang itu dengan atasan kita, kalau sudah tidak ada lagi masalah, kita ini bakalan ketemu dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala ini sudah nggak punya masalah. Kenapa? Karena dosanya diampuni dengan istighfarnya.
meninggal dalam keadaan sudah beristighfar. Itu mantap, Pak. Kata Allah Ta'ala, sudah jangan diganggu gugat lagi, dia sudah minta ampun, nggak ada kesalahannya. Ya, pelong kan, kalau kita ketemu dengan atasan nggak ada masalah, pelong, diberi hadiah. Sini kata beliau, nggak takut kita ketemu dengan atasan kalau tidak punya masalah. DPR takut ketemu dengan rakyat, kenapa? Karena ada masalah. Ini imbasnya apa? Nah, apa yang biar saksikan. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, sudah kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, sama-sama bisa mengambil hikmahnya dari kedua belah pihak ini. Ya, kita kembali berdoa mudah-mudahan bangsa ini tetap aman, kondusif, ya tetap bersatu, kembali bersatu. Kita membangun amanah yang besar ini, bangsa Indonesia ini yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, kita jaga, kita rawat baik-baik. Ala hadhihi niyyat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana wa tub 'alaina. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.